Berlatar di kota Gunung Batu, cerita diawali dengan seorang kurir pengantar paket rahasia bernama Courier. Kita panggil saja Kohri. Tas yang ia bawa saat ini adalah berisi uang tebusan yang akan dia kirimkan kepada beberapa preman yang mencoba menjatuhkan seorang perempuan dari atas rel roller coaster. Karena waktu yang hanya sedikit lagi, Kohri dengan cepat berlari menemui para preman dan berhasil mengirimkan uang tebusan dengan tepat waktu. Tiba-tiba saja si perempuan akan jatuh ke bawah. Spontan Kohri langsung menggapai tambang lalu melompat ke arah sebaliknya. Keesokan paginya Kohri terlihat masih ngayak-yak di atas kasurnya dan merasakan encok. Butuh seseorang agar mengobati luka di tangannya sehingga dia memutuskan untuk menemui, kita panggil saja Patua. Dia bersedia mengobati luka yang dialami Kohri. Beberapa saat kemudian, masuklah kedua pria yang mencari Kohri, di mana mereka meminta Kohri agar mau mengantarkan sebuah koper kepada seseorang yang bernama Epil. Apabila Kohri sukses mengirimkannya, maka dia akan mendapatkan uang $100.000. Lalu jika Kohri menolak, mereka bisa saja mengancam keselamatan Patua serta keluarganya. Mereka memberikan waktu 60 jam dan terpaksa Kohri harus mengirimkan tas tersebut meskipun tidak tahu di mana keberadaan Epil sekarang. Patua memberitahu semua tentang Evil dan jika kau ingin menemukannya, cari dulu seorang akuntan, lalu membrowser di laptopnya dan mendapatkan nomor HP tersebut. Selanjutnya, Kohri menemui kedua pria penyedia senjata langganannya. Mereka juga bisa diandalkan oleh Kohri di saat dia sedang membutuhkan. Di sana, Kohri bertanya kepada mereka tentang Epil, di mana mereka menjawab jika kau ingin mencari dia, kau perlu lebih dari sebuah senjata. Lalu mereka juga memberikan kunci gerbang pesawat. Setibanya di sana, Kohri dikagetkan dengan kehadiran seorang perempuan bernama Ana, yang rupanya Patua telah mengirimkannya yang akan menjadi pilot Kohri saat penerbangan. Menggunakan guntingan besi dari kedua pria tadi, gerbang pun dibuka dan mereka menaiki pesawat hingga lempas landas. Setibanya di kota Cimahi, mereka langsung mengendarai mobil dan Kohri menjawab pertanyaan Ana bahwa pekerjaan dia hanya seorang pengantar barang. Di laptopnya, Kohri melacak seseorang dan mengikuti mobil tersebut. Mobil itu berhenti di depan sebuah halaman rumah, lalu seorang pria memasuki ke rumah itu, di mana Kohri yang penasaran pun mengikutinya. Di situ dia bertanya di mana keberadaan Epil, namun si pria menjawab tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya, tetapi dialah yang akan menemukanmu. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menembakkan pistol, nyamuni di balik pagar dan hingga akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Di saku baju si pria, Kohri menemukan selembar kertas yang terdapat daftar 3 wajah pria. Dan untuk bahan informasi selanjutnya, dia kembali ke dalam mobil. Mereka pun pulang dulu karena sudah malam dan harus beristirahat. Ditambah Kohri yang mendapatkan luka saat perkelahian tadi siang. Ana berusaha mengobati lukanya, di mana Kohri menyukai aroma parfum yang dipakai Ana. Dan menurutnya aromanya tersebut mengingatkannya pada pagi hari. Keesokan harinya, Kohri melihat 2 orang yang sedang mengejar pria bertopi di mana Kohri langsung membawanya ke dalam mobil. Di sana Kohri mengintimidasi si pria agar menjawab di mana keberadaan seseorang bernama Epil. Namun tiba-tiba mobil kepolisian pun berdatangan.
Kohri ditangkap di mana dia diwawancarai berdasarkan foto orang-orang yang telah dia bunuh. Kohri melepaskan borgolnya dan keluar dari sana. Saat anggota di sana sedang sibuk, kemudian Kohri membajak salah satu komputer anggota kepolisian. Dari searching yang dia dapat, ternyata Epil sudah meninggal. Tentu Kohri pun dibuat kaget saat berada di luar. Kohri mendapat sebuah kiriman paket dari seorang yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah foto dirinya yang bertuliskan, "Jangan pernah berhenti mencari atau jadi sasaran berikutnya." Entah apa maksudnya, sungguh itu membuat Kohri sangat puyeng hulu. Merasa ada hubungannya dengan daftar orang yang ada di foto. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada cocolok lampu, lalu mengambil chip di dalamnya. Ternyata setelah mencari informasi dari internet, uang yang ia dapat dari kedua si pria adalah uang Reaperbot yang akan digunakan operasi pengintaian FBI. Karena Kohri merasa dijebak, dia lalu menemui si pria yang sudah menyuruhnya untuk mengantarkan tas itu. Dan uang yang ia terima adalah uang dari hasil sitaan. Dan dia juga sudah tahu kalau si pria adalah anggota FBI, di mana si pria mengatakan, "Pergi bukan berarti akhir dari segalanya." Sementara itu Patua tengah mendapatkan panggilan dari orang misterius. Ketika Kohri mengunjungi ke tempatnya, dia melihat Patua yang sudah terbaring, di mana Kohri sangat sedih atas kepergian temannya itu. Tiba di rumah, Kohri mendapati tas itu lagi di bawah meja dan ada sebuah tulisan bahwa tas ini akan membuat kau tetap hidup. Tentu membuat Kohri kesal dan depresi. Tak lama kemudian muncul Ana yang ikut bersedih juga atas kematian Patua. Di tempat lain sendiri ada seorang pria, entah apa maksudnya, di mana dia meminta intelnya agar menyingkirkan Ana agar membuat Kohri lebih termotivasi lagi. Saat mereka berdua saling parene, ada yang mencoba memaksa masuk ke dalam. Mereka pun dengan cepat pergi keluar, di mana Ana bertanya apa yang sudah terjadi. Kohri menjawab kalau mereka mengenal wajah Ana dan tahu siapa dirinya. Maka itu artinya Kohri tidak bisa lagi melindunginya. Di kemudian harinya Kohri menyelinap ke dalam rumah lalu melihat daftar orang-orang yang telah dihabisi. Dalam sebuah rekaman wawancara kalau dia telah menyewa kapos, sehingga Kohri berniat mencari para kapos tersebut. Rencana pertama Kohri memasukkan sebuah sinyal ke dalam tas tersebut sehingga ketika sedang berjalan dia dikejar dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Mereka menyadari bahwa tas itu bukan yang sebenarnya dan sudah dilengkapi sebuah penyadap, sehingga Kohri dan Ana akan pergi ke Las Vegas. Setibanya di sana, Kohri memesan sebuah taksi lalu meminta Ana pergi ke sebuah alamat yang sudah Kohri berikan. Kohri berhenti di salah satu tempat, bergerak secara diam-diam dari halaman rumah dengan memegang senjata. Tapi tiba-tiba rupanya mereka sepasang suami istri, di mana Kohri diikat kedua lengannya di atas bak mandi. Di sana dia disiksa air selang yang disiramkan ke wajahnya dan ditutupi handuk, yang hal itu tentu membuat dia merasa ongkek. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Kohri, dia akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih menyakitkan. Sampai akhirnya Kohri pun sampai tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Kohri akhirnya tersadar. Dia berusaha melepaskan ikatan yang mengikat kedua lengannya dan mengambil sepucuk pistol untuk balas dendam kepada sepasang suami istri yang sudah menyiksanya. Selanjutnya dia mendatangi sebuah tempat kasino. Di sana dia melihat Epil yang sedang konser perdananya. Ketika dia turun dari panggungnya, Kohri mengikutinya dari belakang dan sampai akhirnya berhadapan dengan dia, kemudian memberikan tas itu. Epil rupanya menyembunyikan anaknya Kohri disebabkan pahitnya masa lalu yang dialami.
Sampai saat ini Epil tidak memberitahu keberadaan anaknya saat ini. Kesal dengan ocehannya, Kohri pun dengan senang hati menembaknya. Tamat.